Shalom, salam pemulihan. Kita bertemu kembali dalam program Hope for the Soul, pengharapan bagi jiwa dari Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan House of Light Center Jakarta bersama saya Riva Situmorang. Pagi hari ini kita kembali mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman yang kita terima, firman yang kita dengar dan firman yang kita perkatakan akan membawa kuasa yang memulihkan kita, tubuh, jiwa, dan roh, sehingga kita boleh beroleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-8. Kitab Lukas pasal yang ke-19 dalam perjanjian baru ayatnya yang ke-8. Dalam perikop firman Tuhan Zakheus, demikian firman Tuhan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Haleluya. Judul dari renungan firman Tuhan pagi hari ini, kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Haleluya. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Ia dibenci karena ia adalah seorang yang licik, mencuri uang orang lain, dan mengandalkan tuduhan-tuduhan palsu untuk mendapatkan keuntungan ataupun apa yang dia inginkan. Suatu hari Yesus mengunjunginya. Kita sudah sama-sama tahu cerita tentang Zakheus lewat kebenaran firman Tuhan di kitab Lukas. Alkitab tidak menyebutkan tentang Yesus sedang menegurnya karena gaya hidupnya yang tidak jujur selama mereka ada dalam komunikasi atau kebersamaan tersebut. Sebaliknya, yang terjadi adalah Yesus memperlihatkan anugerah dan kehormatan dengan menghabiskan waktunya bersama Zakheus di rumahnya. Yesus memperlihatkan hal itu. Dan oleh karena apa yang Yesus perbuat, tidak lama kemudian Zakheus berdiri dan menyatakan kepada Yesus bahwa ia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang telah ia rampas secara ilegal. Dan bahkan ia mau menyerahkan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang miskin. Haleluya. Pemulihan terjadi. Dan saat itu juga Zakheus memulihkan keadaan orang-orang yang telah dia lukai, yang telah dia rampas hak dan miliknya. Ketika Tuhan menunjukkan dan memperlihatkan anugerah dan kehormatannya dengan menghabiskan waktu bersama seorang berdosa, yaitu Zakheus, seorang pemungut cukai, Tuhan tidak melihat dan tidak menegur Zakheus tentang apa yang telah dia lakukan yang tidak baik di masa lalu. Tuhan hanya ingin menyatakan saja anugerahnya lewat kebersamaannya bersama Zakheus di rumahnya dan menikmati jamuan bersama. Dan lewat apa yang Tuhan lakukan terhadap Zakheus, ada pemulihan, pertobatan, dan kemenangan terjadi. Zakheus bertobat dari cara hidupnya yang lama. Dan pemulihan terjadi dengan dia tidak lagi mengambil atau merampas bagian milik orang lain. Bahkan kemenangan terjadi, dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan orang lain, yaitu orang-orang yang dia rampas harta dan miliknya. Sesaat bersama Yesus mengubahkan hati Zakheus sepenuhnya. Sesaat bersama anugerah dalam wujud pribadi Tuhan Yesus, tanpa tuduhan, penghukuman ataupun penghakiman, menyebabkan perubahan dalam diri Zakheus, sehingga dalam waktu singkat Zakheus melakukan apa yang baik, yang tampak dari luar dan dengan ukuran yang tidak diduga oleh seorang pun. 4 kali lipat dan setengah dari milikku kau berikan bagi orang miskin. Haleluya. Banyak orang ingin hidup benar. Kepedulian mereka untuk hidup dengan benar menyebabkan mereka memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri dan hal-hal yang harus mereka gumuli. Zakheus tidak melakukan hal itu. Dia fokus kepada Tuhan Yesus yang saat itu mau datang ke rumahnya bersama dengan dia yang notabene orang berdosa. Dan Tuhan menunjukkan anugerahnya yang besar itu kepada Zakheus. Dan lewat anugerahnya terjadi kemenangan besar di rumah Zakheus. Pemulihan terhadap hidup Zakheus. Kepercayaan benarlah
yang menghasilkan kehidupan yang benar. Kepercayaan yang benar yang dimiliki oleh Zakheus terhadap Tuhan Yesus, yang hanya dia dengar saja sebelumnya, yang dia belum kenal sepenuhnya, itulah yang menjadikan Zakheus pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Jika kita sedang berusaha untuk melepaskan diri kita dari suatu kecanduan, kebiasaan, kehidupan yang membelenggu kita selama bertahun-tahun, percayalah bahwa Yesus sangat mengasihi kita, dan itu terbukti di kayu salib. 2000 lebih tahun yang lalu Ia telah membayar harga untuk kita, saudara dan saya, sepenuhnya terlepas dari kecanduan, keterikatan apapun yang ada di dunia ini. Seperti apa yang dialami oleh Zakheus, keterikatan akan keinginan merampas milik orang lain, dibebaskan Tuhan saat itu juga. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan anugerah Tuhan diberikan, percayalah bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah dilepaskan dan kita telah disembuhkan, kita telah dipulihkan. Haleluya. Hari ini, jika kita ingin mengalami kehidupan yang benar, berusaha mencari tahu apa yang Kristus telah lakukan untuk kita dan apa yang kita miliki di dalam Dia, dan percayalah, itulah yang akan membenarkan kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Rema dari renungan firman Tuhan pagi hari ini, percayalah pada apa yang Kristus telah lakukan untuk kita dan apa yang kita miliki dalam Dia, maka lihatlah kebenaran Kristus akan menjadikan kita pribadi yang benar. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa pemulihan dan pembaruan tubuh, jiwa, dan roh, sehingga kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Salam pemulihan.